Baca sejarah. Seorang misionaris Belanda pada abad ke-17 bercerita dalam tulisannya bahwa di atas gunung berdiri sebuah padepokan yang tidak begitu besar. Namun di dalamnya terdapat seorang pendeta besar berambut putih berusia 120 tahun. Raja gunung yang berwibawa, namun jangan salah, dialah musuh besar Kristen Eropa. Tuturnya, orang tua yang dimaksud itu bernama Sunan Giri. Bagaimana kisah selanjutnya? Wali yang masih memiliki garis keturunan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani ini. Berikut 5 fakta tentang Sunan Giri, sang jenius dakwah dan bumi Blambangan. 1. Asal-usul perpaduan darah ulama dan penguasa. Dalam Serat Wali Songo disebutkan bahwa Sunan Giri merupakan putra dari Wali Lanang, atau dalam bebas tanah Jawi dikenal dengan nama Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq sendiri adalah putra dari Syekh Asmoro Kondi, hasil pernikahannya dengan putri kedua kerajaan Champa di Kamboja, yaitu Dewi Chandrawulan. Dari pernikahan tersebut lahir 3 orang putra yang kelak dikenal luas di tanah Jawa: Sunan Ampel, Syekh Ali Murtado, dan Syekh Maulana Ishaq. Suatu ketika, atas perintah sang ayah, ketiganya berangkat ke tanah Jawa untuk berdakwah. Hal itu dilakukan karena kakak ipar Syekh Asmoro Kondi, Dewi Dwarawati, putri pertama Raja Champa, telah lebih dahulu menetap di Jawa setelah dinikahi oleh Raja Majapahit Sri Kertawijaya. Ketibanya di Majapahit, ketika saudara itu disambut hangat oleh sang bibi mereka, Dewi Dwarawati, mereka menyampaikan salam serta pesan dari ayahannya di Champa. Setelah beberapa waktu menetap di Majapahit, mereka bermusyawarah dan memutuskan untuk berpencar dalam menjalankan dakwah. Sunan Ampel memilih berdakwah ke arah barat, yakni Surabaya. Syekh Ali Murtado tetap tinggal di pusat Majapahit, Trawulan. Sementara Syekh Maulana Ishaq memutuskan pergi ke timur, wilayah Blambangan, kini dikenal sebagai Banyuwangi. Namun, ketika Syekh Maulana Ishaq tiba di Blambangan, wilayah itu sedang dilanda wabah penyakit misterius. Hampir seluruh penduduk, termasuk putri Raja Blambangan Minak Sembuyu, yaitu Dewi Sekardadu, terserang penyakit tersebut. Berbekal ilmu pengobatan dan pengetahuan sebagai tabib, Syekh Maulana Ishaq perlahan-lahan berhasil menyembuhkan banyak warga hingga wabah itu benar-benar lenyap dari Blambangan. Kesaktian dan kebijaksanaan Maulana Ishaq pun terdengar hingga ke telinga Raja Minak Sembuyu. Sang raja kemudian memerintahkan agar Syekh Maulana Ishaq dipanggil ke istana untuk mengobati putrinya yang sakit. Ajaibnya, setelah diobati, Dewi Sekardadu segera sembuh total. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti istana. Sebagai bentuk penghargaan, Minak Sembuyu memohon kepada Syekh Maulana Ishaq agar bersedia menikahi putrinya. Permintaan itu diterima dengan penuh hormat. Beberapa bulan kemudian, Dewi Sekardadu mengandung buah hati hasil pernikahan tersebut, yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri, sang wali besar dari Giri Kedaton. 2. Dibuang ke laut, namun diselamatkan janda kaya. Suatu sore, dalam suasana penuh keakraban antara Syekh Maulana Ishaq dan mertuanya, Minak Sembuyu, terjadi percakapan yang tak disangka-sangka. Dengan penuh kelembutan, Syekh Maulana Ishaq mengajak sang ayah mertua untuk memeluk agama Islam. Namun ajakan itu justru memancing amarah besar. Wajah Minak Sembuyu yang semula tenang dan ramah mendadak berubah. Matanya menatap tajam ke arah menantunya, dan dengan suara lantang ia menolak ajakan tersebut. Bahkan dengan nada keras ia mengusir Syekh Maulana Ishaq dari istana Blambangan. Meski berat hati meninggalkan istri dan calon bayi yang masih dalam kandungan, Syekh Maulana Ishaq akhirnya memilih pergi. Ia berangkat menuju kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Sementara itu, Dewi Sekardadu yang sedang mengandung hanya bisa meratapi kepergian suaminya. Dengan penuh kesabaran, ia merawat diri dan menjaga kandungannya seorang diri.
hingga akhirnya lahir seorang bayi laki-laki yang dinantikan. Ia menamainya Raden Paku. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari setelah kelahiran Raden Paku, wabah misterius kembali melanda Blambangan. Ratusan rakyat menjadi korban. Dalam suasana panik, Patih Bajul Senggata melaporkan kepada Raja Minak Sembuyu bahwa wabah itu merupakan akibat dari ulah Maulana Ishak. Dia bahkan menuduh bayi yang baru lahir itu membawa kesialan bagi Blambangan dan harus disingkirkan. Sayangnya Minak Sembuyu mempercayai fitnah itu. Dengan hati yang tertutup amarah dan takut, ia memerintahkan salah satu pengawalnya untuk melenyapkan cucunya sendiri. Beruntung Dewi Skardado mengetahui rencana keji tersebut. Dengan dibantu oleh pembantu setianya, ia segera melarikan diri ke tepi laut. Dalam linangan air mata, ia menidurkan bayinya ke dalam sebuah peti kayu, lalu menghayutkannya ke laut lepas. Sembari menatap ombak yang membawa jauh peti berisi anaknya, Dewi Skardado berdoa lirih, "Ya Allah, lindungi anakku. Kirimkanlah seseorang yang akan menjaganya dengan kasih sayang." Tak lama kemudian, peti itu ditemukan oleh awak kapal milik seorang janda kaya dari Gresik bernama Nyai Gede Pinatih. Bayi tersebut diserahkan kepadanya, dan sang janda menamainya Joko Samudro karena ditemukan terapung di tengah lautan. Nyai Gede Pinatih merawat Joko Samudro dengan penuh kasih, seolah anaknya sendiri. Waktu berlalu, Joko Samudro tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berakhlak mulia. Melihat potensi besar pada anak asuhnya, Nyai Gede Pinatih akhirnya memutuskan untuk mengirim Joko Samudro ke Surabaya berguru kepada ulama besar ahli ilmu tata negara Sunan Ampel. 3. Menjadi murid kesayangan dan anak angkat Sunan Ampel. Berbekal doa restu dari ibu angkatnya, Nyai Gede Pinatih, berangkatlah Joko Samudro ke Surabaya untuk menimba ilmu di bawah bimbingan Sunan Ampel, ulama besar yang dikenal alim dan ahli dalam ilmu tata negara serta syariat Islam. Di pesantren Ampel Denta, Joko Samudro tumbuh menjadi santri yang tekun dan rendah hati. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan belajar dan laku spiritual, berpuasa, bertirakat, dan berzikir. Ia juga dikenal rajin mempelajari kitab-kitab Islam yang diajarkan oleh Sunan Ampel hingga menjadi salah satu murid paling menonjol di antara para santri. Ketekunan dan kecerdasannya membuat Sunan Ampel sangat menyayanginya. Tak hanya dijadikan murid kepercayaan, Joko Samudro bahkan diangkat menjadi anak angkat oleh sang guru. Ia kemudian dipersaudarakan dengan dua putri kandung Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Hubungan keduanya semakin erat ketika Joko Samudro menikahi putri Sunan Ampel. Sejak saat itu, ia bukan hanya menjadi santri dan anak angkat, tapi juga menantu sang wali besar. Dalam perjalanan waktu, Joko Samudro yang kemudian bergelar Sunan Giri tumbuh jadi ulama besar dan pemimpin yang disegani. Setelah wafatnya Sunan Ampel, ia dipercaya menggantikan posisi gurunya sebagai ketua Dewan Wali, sebuah lembaga penting yang beranggotakan para wali dan berfungsi sebagai penasihat Raja Demak dalam urusan agama serta pemerintahan. Menariknya, di masa awal pertemuan mereka, baik Sunan Giri maupun Sunan Ampel belum menyadari bahwa keduanya sebenarnya memiliki hubungan darah. Sunan Ampel adalah paman kandung Sunan Giri, saudara dari ayahnya Syekh Maulana Ishak. 4. Pertemuan mengharukan dengan sang ayah dan mendirikan Giri Kedaton. Suatu hari, Sunan Ampel memerintahkan 3 murid sekaligus, 2 putranya, Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat, untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Selain berhaji, mereka juga diperintahkan memperdalam ilmu agama di sana agar kelak mampu menjadi penerus dakwah Islam di Nusantara. Dalam perjalanan menuju Mekah, ketiganya singgah terlebih dahulu di Samudra Pasai, pusat perkembangan Islam di wilayah barat Nusantara. Di sanalah terjadi sebuah peristiwa mengharukan. Ketika Sunan Giri tiba di Samudra Pasai, ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang ulama sepuh
yang wajahnya sangat familiar. Ulama itu adalah Syekh Maulana Ishaq, ayah kandungnya sendiri. Hanya dengan satu tatapan mata, sang ayah langsung mengenali darah dagingnya. "Aku yakin engkau adalah anakku," ucap Maulana Ishaq lirih. Mendengar itu, Sunan Giri tak kuasa menahan haru. Ia segera memeluk ayah handanya dengan erat, menumpahkan rindu yang selama ini tersimpan sejak kecil. Suasana haru menyelimuti pertemuan keduanya. Kebahagiaan Syekh Maulana Ishaq bertambah ketika mengetahui bahwa putranya ternyata menimba ilmu kepada Sunan Ampel, kakak kandungnya sendiri. Ia juga terkejut mendengar bahwa dua sahabat seperjalanan Sunan Giri, yakni Sunan Punang dan Sunan Derajat, adalah putra dari Sunan Ampel. Dalam kehangatan pertemuan itu, Maulana Ishaq memeluk ketiganya sambil berkata, "Ketahuilah, Sunan Ampel adalah kakakku. Itu berarti beliau adalah pamanmu, wahai anakku. Dan kalian bertiga sebenarnya bersaudara sepupu." Setelah mendengar rencana mereka untuk berangkat ke Mekah, Syekh Maulana Ishaq memberi nasihat agar perjalanan itu ditunda terlebih dahulu. Ia meminta mereka kembali ke Surabaya untuk membantu dakwah Sunan Ampel yang tengah berkembang pesat. Sebelum berpisah, Syekh Maulana Ishaq memberikan segenggam tanah kepada Sunan Giri. Ia berpesan, "Carilah tanah di Gresik yang serupa dengan tanah ini. Jika engkau menemukannya, dirikanlah padepokan di sana. Disitulah engkau berdakwah." Dengan penuh takjim, Sunan Giri menerima pesan itu dan kembali bersama Sunan Punang serta Sunan Derajat ke Surabaya. Sampainya di tanah Jawa, ia menunaikan amanah sang ayah. Sunan Giri pun berkelana menyusuri wilayah Gresik hingga menemukan sebidang tanah di atas bukit yang mirip dengan tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishaq. Di tempat itulah ia mendirikan padepokan yang kelak dikenal dengan nama Giri Kedaton, pusat penyebaran Islam yang melahirkan banyak ulama dan pemimpin besar tanah Jawa. Tanah yang diberikan sang ayah ternyata bukan sekedar simbol, tetapi juga pertanda bahwa Sunan Giri adalah penerus spiritual Syekh Maulana Ibrahim, yang sepeninggalnya tidak ada lagi juru dakwah yang setara dengannya di bumi Gresik. 5. Menjadi Raja Majapahit dan Demak selama 40 hari. Tak banyak yang tahu, Sunan Giri, seorang ulama besar dan pemimpin spiritual dari Giri Kedaton, pernah menjabat sebagai Raja Majapahit terakhir sekaligus Raja Demak pertama. Meski hanya berlangsung selama 40 hari, peran itu sangat penting dalam sejarah transisi Nusantara dari masa Hindu-Buddha menuju era Islam. Peristiwa itu terjadi pada masa Genting, ketika keruntuhan Majapahit sudah di ambang pintu dan Demak mulai tumbuh sebagai kekuatan baru berlandaskan Islam. Dalam fase peralihan itu, dibutuhkan sosok yang mampu menjaga keseimbangan antara dua kekuatan besar, spiritual dan politik. Pilihan para wali dan tokoh agama jatuh kepada Sunan Giri. Ia dinilai sebagai figur paling layak untuk memimpin sementara, bukan hanya karena keluasan ilmunya, tetapi juga karena sanad keturunannya yang dekat dengan darah Majapahit. Neneknya, Dewi Dwarawati, pernah menjadi permaisuri Raja Majapahit, Sri Kertawijaya. Dengan demikian, Sunan Giri memiliki legitimasi spiritual sekaligus genealogis di mata rakyat dan bangsawan Majapahit. Selama 40 hari masa kepemimpinannya, Sunan Giri berperan menenangkan situasi politik dan spiritual di tanah Jawa. Ia menetralkan gejolak, meredam konflik, serta menyiapkan jalan bagi lahirnya kerajaan Islam pertama di Jawa. Namun, tak semua pihak menerima peralihan ini. Seorang bangsawan Majapahit bernama Pangeran Udara menolak tunduk dan mengklaim diri sebagai Raja Sah Majapahit. Ia memimpin pasukan pemberontak dan menyerang padepokan Giri Kedaton. Pertempuran pun pecah, namun berkat strategi dari kepemimpinan Sunan Giri serta bantuan para santrinya, pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Setelah situasi kembali tenang, Sunan Giri menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Raden Patah, yang kemudian dinobatkan secara resmi sebagai Raja Demak pertama.
sekaligus menandai berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Warisan Sunan Giri tak berhenti di situ. Bersama keturunannya hingga generasi keempat, yaitu Sunan Giri Prapen, mereka dijuluki sebagai guru para raja Nusantara. Giri Kedaton menjadi pusat ilmu dan dakwah yang disekani di seluruh kepulauan Jawa. Tak hanya para pangeran Jawa yang berguru ke sana, tapi juga bangsawan dan calon raja dari berbagai wilayah Nusantara: Aceh, Jambi, Palembang, Banjar, Bima, Sumbawa, Lombok hingga Ternate. Bahkan Sultan Zainal Abidin dari Ternate rela meninggalkan kerajaannya demi belajar langsung kepada Sunan Giri selama 4 tahun penuh. Dari tangan Sunan Giri dan para penerusnya, lahirlah generasi pemimpin yang tidak hanya berilmu, tetapi juga berakhlak dan berjiwa dakwah. Sebuah warisan besar yang meneguhkan Islam sebagai kekuatan moral dan peradaban di Nusantara. Sunan Giri memang terlahir istimewa. Darah ulama, Majapahit, Campa, dan Blambangan mengalir jadi satu dalam dirinya. Tak heran karismanya begitu berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Saking besarnya pengaruh Sunan Giri di bumi Nusantara, sampai penulis Belanda pun Kitschel dan penulis Portugis Tom Pires menjulukinya sebagai Paus, uskup besar Nusantara. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Jika Ratu Adil itu ada, setujukah sahabat Kasar jika Sunan Giri adalah salah satunya? Tulis pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.